Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada infografis kali ini. Polusi udara di Indonesia terburuk di Asia Tenggara. Pengertian pencemaran udara. Apa sih yang dimaksud dengan PM 2,5? Polusi partikel 2,5 atau PM 2,5. Mengapa PM 2,5 bisa berbahaya? Dampak dan penyebab PM 2,5. Upaya pencegahan PM 2,5. Polusi partikel 2,5 mikron atau dikenal sebagai PM 2,5 di Indonesia pada tahun 2022 dilaporkan menjadi yang terburuk ke-26 secara global. Kualitas udara di Indonesia sedikit membaik dibandingkan laporan tahun sebelumnya, tetapi masih tetap menjadi yang terburuk di Asia Tenggara. Laporan polusi udara selama 2022 secara global ini dirilis oleh AQR, perusahaan teknologi berbasis di Swiss pada Selasa, 14 Maret 2023. Perusahaan ini setiap tahun melaporkan pencemaran PM 2,5. Nah, kalian tahu nggak pengertian pencemaran udara menurut para ahli? Menurut Wisnu Arya, pengertian pencemaran udara adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak tetap sehingga gas-gas tersebut mengganggu kehidupan. Lalu yang kedua, menurut Korman, pengertian pencemaran udara adalah kondisi di mana terdapat bahan kontamina di atmosfer karena perbuatan manusia. Lalu yang ketiga, menurut Parker, pengertian pencemaran udara adalah perubahan atmosfer karena masuknya bahan kontaminan alami atau buatan ke dalam atmosfer tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fenomena di atas, alangkah baiknya kita mengenali apa sih itu PM 2,5? PM awalnya disebut juga sebagai partikel partikulat yang berasal dari kata particle pollution, namun lebih dikenal sebagai particulate matter atau PM. 2,5 berasal dari kata 2,5 mikron atau 2,5 mikrometer. Jadi, dapat disimpulkan PM 2,5 adalah partikel udara yang lebih kecil dari 2,5 mikron. Polusi partikel 2,5 mikron atau dikenal sebagai PM 2,5 di Indonesia pada tahun 2022 dilaporkan menjadi yang terburuk ke-26 secara global. Laporan polusi udara secara global ini dirilis oleh AQR, perusahaan teknologi berbasis di Swiss. CEO Global AQR mengatakan, warga lebih banyak berkontribusi dalam pemantauan kualitas udara. Kota besar dengan tingkat polusi tinggi di Indonesia adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Akibat pajakan polusi udara, rata-rata individu di Indonesia mengalami kehilangan 1,2 tahun usia harapan hidup, dikarenakan kualitas udara di Indonesia gagal memenuhi kriteria konsentrasi PM 2,5 yang ditetapkan oleh WHO. Penduduk di kota besar seperti Jakarta dapat kehilangan 2,3 tahun usia harapan hidup apabila terpajan dengan level polusi udara yang sama secara terus-menerus. Dari berita di atas, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa sih PM 2,5 bisa berbahaya? PM 2,5 adalah polutan udara yang berukuran sangat kecil, sekitar 2,5 mikron. Diameter partikel ini lebih kecil daripada 3% diameter rambut manusia. Zat ini berupa padatan ataupun tetesan cairan yang mengambang di atmosfer dan dapat bertahan hingga berminggu-minggu. PM 2,5 terbentuk karena adanya reaksi bahan kimia seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Ukuran partikel secara langsung berkaitan dengan meningkatnya potensi pada masalah kesehatan. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin mudah untuk memasuki jaringan paru-paru, bahkan ke sirkulasi darah manusia seiring dengan itu. Potensi kerusakan yang ditimbulkan PM pun semakin besar. Apa sih dampak dari buruknya kualitas udara atau dampak terjadinya PM 2,5? Dampak dari buruknya kualitas udara menyebabkan warga harus menghirup polusi debu selama 3 tahun terakhir, sehingga dapat memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, kanker paru-paru, berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, meningkatkan resiko PPLR, kelahiran prematur, keguguran, dan menimbulkan penyakit paru lainnya.
Polusi udara di Indonesia disebabkan dari yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Yang kedua, sektor transportasi khususnya kendaraan pribadi. Yang ketiga, kebakaran hutan serta lahan. Yang keempat, limbah asap industri atau pabrik. Yang kelima, efek timbunan sampah dan lain-lain. Berikut upaya pencegahannya. Yang pertama, menggunakan produk dan kendaraan ramah lingkungan, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Yang kedua, jangan membakar sampah. Yang ketiga, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara yang tinggi. Yang keempat, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Fuck her in